Pagi. Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar biasa dahsyat fantastis. Yes. Semangat. Semangat Bondowoso. Semuanya semangat ya di Surabaya, Mojokerto, Bondowoso, Sidoarjo, semua semangat ya. Amin. Nah, amin. Gimana Oma? Sudah sarapan? Sementara sambil dibuka kamera, sambil dandan. Enak ya. Sambil morning coffee, sambil jalan gitu kan ya. 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 Oke, teman-teman. Apa kabar semuanya? Sekali lagi. Luar biasa. Dahsyat fantastis. Yes. Semangat. Ya. Baik, hari ini kita menjelang weekend ya, hari Jumat. Teman-teman sudah ada planning apa gitu sama keluarga. Nah, tapi kita pagi ini mau dengarkan satu sharing tentang recruiting sesuai dengan temanya recruiting is fun. Berarti recruiting adalah sesuatu yang menyenangkan ya, bukan sesuatu yang menjadi burden atau beban. Oke, tanpa menunggu lebih lagi langsung aja Coach. Siap. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Pagi, Koce. Pagi, Sehat. Koje. Koceku keren ya, dasine abu-abu. Ya, belakangku London Sip. mencoba menambah keyakinan supaya kita bisa dapetin semua ya. Amin. Buatin jadi coach ya. Aku difotoin ya, Ko. Fotoin. Apanya yang difoto? Siap. Pokoknya kalau ke luar negeri bareng Ko Joni pasti difotoin. Oh, kali ini nggak ada. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tetap positif, tetap komunikatif dengan leadernya, tetap produktif ya Bapak Ibu. Karena kita semua punya satu tujuan yang sama, yaitu Executive Agency Director. Nah, kalau misalnya kita jadi agent dalam satu komunitas, sebaiknya kita saling memanasi, saling membara satu dengan yang lain. Jadi kita punya komunitas ini tetap positif ya Bapak Ibu. Setiap pagi itu saya seringkali bersaingan dengan Pak Agus Marianto untuk ikut morning cafe ini Bapak Ibu. Kira-kira suara saya dengar ya Bapak Ibu ya? Dengar bersih. Oke, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan sempat saya sampaikan ke teman-teman, cuma Bu Popel saja yang menjawab. Mengapa kita merekrut? Silakan ditulis di kolom chat gitu ya, supaya saya juga bisa. Ini gambarnya sudah kelihatan ya? Sudah ganteng. Oh, bukan gambar orangnya, maksudnya PowerPoint-nya sudah ya? Kelihatan. Oke, pertanyaan saya, ini gedung apa? London. Selain London, lebih tepatnya, Oma? Towernya Prudential. Ya, betul. Kantornya Prudential ya, lebih tepat ya. Oke, jadi saya punya misi bahwa Year of 2021 ini Year of Multiplication and Improvement. Jadi pelipat gandaan dan pengembangan atau peningkatan. Salah satu syarat bisnis di Prudential, memperluas jaringan bisnis. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Masa cuma itu aja? Mengembangkan bisnis kita. Oke. Oma mengembangkan bisnis kita. Selain mengembangkan bisnis kita, apalagi Oma? Katanya mau passive income. Passive income. Silakan ditulis ya, passive income. Oma nggak sempat nulis, masih dandan. Nulisnya pakai pensil. Bapak Ibu sudah siap kertas sama spidolnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, selain passive income, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Bertahan lama bisnisnya. Bertahan lama bisnisnya. Terus apalagi? Berbagi apa ya? Berbagi untuk sukses. Bagi berkat, betul Oma, bagi berkat bagi untuk orang lain. Betul Mbak Yuli. Terus kemudian apalagi Bapak Ibu?
bisnisnya bisa bertahan lama, mendapatkan income tanpa batas, buruka, kemudian passive income. Wah, ini yang bicara ini Pak Kanho sendiri ya. Oke, selain itu ada lagi Bapak Ibu, supaya kita ini kalau menjalankan rekrut ini jadi fun gitu loh. Jadi menyenangkan, jadi kita bukan merupakan satu beban bahwa kita ngerekrut ini ngerepoti kita gitu ya Bapak Ibu. Tambah banyak apalagi? teman. Betul, Menambah teman, betul, betul, berbagi tambah banyak berkat, teman. menambah teman. Oke, bagus, berbagi berkat, menambah teman. Nah, selain itu apalagi Bapak Ibu? Apa ya? Seringkali kita punya konsep tentang merekrut ini. Saya ini Bapak Ibu 2007 gabung, 2019 baru punya konsep tentang merekrut Bapak Ibu. Jadi tidak cepat saya untuk sadar gitu. Ujungnya time freedom, financial freedom, waktu yang kebebasan waktu dan kebebasan income. Jadi kita jadi agent biasa katanya Pak Yu. Ada rumah mewah biasa beli, ada mobil bagus biasa beli. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita masih kesulitan keuangan itu wajar, tetapi satu kali kita akan menikmati time freedom. Sudah nggak ada lagi Bapak Ibu? Saya coba rangkum ya, sebagai passive income, sebagai kerajaan bisnis kita, memperluas market karena kita tidak selama-lamanya kita bisa jualan. Kemudian mengembangkan bisnis, saya pernah ketemu satu orang yang MDRT, BCC, akhirnya dia sempat tanya ke saya ya apa cara merekrut. Kemudian punya partner bisnis tadi yang teman baru ya, income yang lebih besar, membangun kerajaan bisnis, membuka jaringan tim, jadi seperti yang dilakukan perbankan, kemudian waralaba yang franchise tempat fast food itu melakukan hal yang sama. Kemudian apa ya, bangun aset gitu ya, kita berbagi kepada orang lain seperti yang tadi. Dan kita bisa menciptakan bisnis autopilot dan banyak hal yang lainnya. Oke, mendapatkan pasar baru. Pertanyaan yang kedua. Oke. Nah, ini di mana ini? Jembatan mana ini Bapak Ibu? Yang pasti bukan jembatan merah. Di mana ini Bapak Ibu? Ada ikonnya persis ini. Dan Di mana? yang pasti Eropa, yang pasti Eropa. Oke, betul. Eropanya di mana kira-kira? Dan Big Ben London. Iya, itu ada Big Ben London. Jadi kita kadangkala nggak bisa berpikir bakal kita startup, kita coba dah berpikir masukkan konsep itu di dalam kehidupan kita. Kapan sih terakhir kita merekrut? Silakan di Bapak Ibu ketik di kolom chat. Terakhir Bapak Ibu melakukan rekrutan kapan? Sekaligus informasi ya, untuk kemarin, wow, luar biasa ya Bu Ina ya. Karena kita ini kemarin, Pak Istino bagus, C-Popper juga kemarin melakukan hal yang sama. Karena bisnis ini jangka panjang, dan darah dan jantungnya bisnis kita Bapak Ibu. Karena mungkin kalau boleh ditambahin syarat promosi, terus kemudian apalagi hampir 60% produksi berasal dari tim baru. Jadi bukan kita kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri punya kemampuan BCC, Start Club itu bagus, tapi nggak selamanya kita bisa lakukan hal itu. Kemudian, oke, kemarin Pak Eko ya, kemarin luar biasa. Saya yang lakukan sekarang ini mempertajam kemampuan melakukan Zoom melalui sebagai host. Kalau sebagai peserta kan kita sudah punya kemampuan banyak ya. Tapi kalau sebagai host, apakah kita sudah sering, sudah pengalaman, sudah punya kemampuan, sudah apa ya, kulino itu sudah terbiasa atau belum gitu ya Bapak Ibu. Ini jembatan di atasnya di Big Ben itu ya, di dekat situ. Nah, kalau
yang saya lakukan dulu itu saya kepinginnya ketemu orang one on one. Tapi karena banyak teman-teman saya meninggal karena COVID, sakit kena COVID, dia ada di asrama haji, dia ada di rumah sakit, dia di Dokter Sutomo, nggak kuat meninggal. Makanya saya lakukan Zoom. Ini baru sadarnya sekarang. Hera sempat ceritaku, lu bu sering ke rumah sakit lah, terus piye? Wong nasabahnya itu kan nggak paham tentang how to claim. Iya, tapi kan resikonya tinggi. Oke, saya lakukan dengan cara inovasi. Oke, pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu. Apakah kriteria yang ingin Anda rekrut? Silakan tulis di kolom chat. Kira-kira kriterianya seperti apa Bapak Ibu? Oke, kriterianya silakan. Apalagi belum ada kriterianya. Kalau kita mau cari pacar itu apa kriterianya? Kalau kita mau cari partner yang pantang menyerah, betul. Yang diajak ngobrol nyambung. Kemudian apalagi nih? Bisa diajari, berarti punya kemampuan pengetahuan lebih banyak ya, antusias. Good attitude, komunikasi yang baik. Terima kasih ya. Ian, pantang menyerah. Halo Ian. Pak Joko, antusias, komitmen yang tinggi. Pak Mato Mubin sampai gak ngikutin baca ini ya. Oke. Jadi doyan duit, betul. Kalau dia nggak doyan duit, biasanya tidak ada antusias gitu ya. Yang ulet dan punya market baru, ngikuti sistem, kita nyaman kerjasama dengan dia, betul. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak bisa kerjasama dengan dia, repot ya. Punya impian, punya ambisi, kemudian apa yang belum saya baca ya? Good Haus attitude. uang. Kenapa Oma? Haus haus akan uang. Iya, haus akan uang. Good attitude, komunikasi yang baik. Saya pernah loh Bapak Ibu, satu kali nasabah saya itu marah-marah sama saya, tak balik, marah-marah, bodoh banget ini, agent kayak gini. Tapi singkat cerita, dia itu minta cuti 50% gitu loh, selama 3 bulan. Di bulan keempat, dia itu disuruh bayar 100% plus 1/6 dari 50% yang dibayarkan. Preminya jadi naik, kemudian singkat cerita, saya itu tidak tahu apa-apa, kemudian kok langsung dimarahi. Tapi ini jangan ditiru ya Bapak Ibu. Singkat cerita saya ketemu, oh ternyata dia itu ngutang 3 bulan 50%. Lah kan utangnya dia 150%, itu dibagi 6 bulan. Jadi dia harus bayar berapa? 150 dibagi 6 itu berapa berarti? Berarti 100% plus katakan 25%. Berapa? 25. Berarti dia bayarnya 125. Lah dia pikir biasanya aku bayar 800 kok ini sekarang 2.600.000, 2.900.000. Lah karena itu terutang itu saya sempat bilang, "Oh, jangan Om, karena ini akan bendol buri." Tapi dia singkat cerita pergi ke CS Prudential sendiri dan akhirnya dia dan orang ini marah yang kedua ke saya. Dulu itu dia nasabahnya orang lain marah-marah di Prudential, kebetulan teman segereja. Nah singkat cerita, ya wis Om tak bantuin. Singkat cerita dia buka polis sama saya, terus kemudian marah yang pertama. Yang kedua marah lagi. Singkat cerita saya jelaskan, saya balik ngamuk. Sebaiknya kita jangan ngamuk juga. Tapi saat saya menjelaskan, saya kasih keterangan tak kirimi kue gitu ya. Singkat cerita besok pagi saya dikirimi jeruk segitu banyaknya. Tapi ya kita kan nggak ngarepin nasabah kita marah kemudian ngirimi jeruk waktu kemarin Imlek kan itu. Lanjut lagi mau belajar, komitmen tinggi, doain duit, punya impian, suaranya kecil kok. Suaranya kecil. Sih ya, tak berok-berok gitu ya. Enggak, jelas kok. Jelas Oh jelas, kok. oke. Menurut Berarti aku sih jelas. iya, oke. Jelas banget kok, jelas. Oke, terima kasih, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan bentar ya. Sebelumnya ini apa tulisannya apa ini Bapak Ibu? Berapa banyak tim yang ingin direkrut tahun ini? Ayo. Kurang kenceng. Berapa banyak tim yang ingin direkrut tahun ini? Silakan Bapak Ibu. Silakan ditulis di kolom chat berapa banyak yang ingin
Bapak Ibu rekrut tahun ini, baik Bapak Ibu rekrut sendiri atau timnya Bapak Ibu, silakan ditulis. 10 agent aktif, bagus Ian, semoga terkabul ya. Tuhan tolong kita semua. Pak Faktul Mubin 50, oke, bersama dengan tim ya. Bu Yuliana Samara 30. Bu Yuliana bulan Januari 3 NA aja sudah masuk ya. Masuk ke flyernya Prudential, saya juga kepingin. 20 agent aktif Bu Wiwi, oke. Kiranya Tuhan nolong. Pak Istino 20 agent aktif, oke. Bu Ruka 8. Bu Karimah 10, Bu Diah 10. Oke, silakan Bu Diah di prepare mulai sekarang. Jangan mulai November kita baru ngerekrut. Mulai sekarang Bapak Ibu. Ibu Inaya selusin agent aktif dengan 5 agent star. Oke. Silakan ditulis ya Bapak Ibu di kertas yang Bapak Ibu sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu perlu tulis ini. Tadi kriteria-kriterianya juga Bapak Ibu perlu tulis ya Bapak Ibu. Sehingga kita nyaman gitu loh kalau kita kerja di Prudential ini, sehingga kita tahu tujuan kita kemana gitu ya Bapak Ibu. Setuju ya? Kalau yang setuju silakan ngomong setuju atau tulis di kolom chat setuju gitu. Setuju. Oke, thank you. Terima kasih buat responnya ya. Terima kasih Oma, terima kasih C. Yuli, Pak Istino. Oke, saya lanjutkan lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa yang ingin Anda rekrut bulan ini? Nah, tadi kan sudah 50 tuh. 30, 20, 8. Bulan ini berapa? Silakan ditulis. 2 saja, Oma. 2, oke, bagus. Ya. Bagus. Saya 3 NAA. Baru tercapai 1, kurang 2 NAA. NAA itu New Agent Active. Agent aktif yang baru direkrut di Oktober ini sampai Desember 2021 yang menghasilkan 1 case 3 juta api gitu ya. Bu Karimah 3 NAA, kurang berapa ya Bu Karimah? Silakan ditulis, silakan dicatat di kertas yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Bu Nancy 1 terkabul ya. Bu Yani atau Pak Yani ini, Saudara Yani ini 3 agent aktif. Agent aktif itu artinya agent lama atau agent baru yang produksi. Agent lama yang produksi. Jadi kita perlu juga C. Yuli ini 5 ini NAA atau AA atau FLC. Jadi FLC, oke, great, FLC ya. Bu Karimah kurang 1 ini kira-kira ya. Terus kemudian Ian 3 agent, tapi bulan ini sudah dapat telur 1 agent. Wow, luar biasa. Selamat ya. Selamat buat Ian ya. Pak Faktul Mubin 3 NAA. Oke, yang pertanyaan saya selanjutnya, berapa banyak omset yang Anda ingin capai 2021? Omsetnya, silakan tulis berapa omset yang ingin Bapak Ibu capai tahun ini. Kalau leader berarti unit ya? Kalau leader unit kan? Boleh, direct unit, boleh. Ayo, ditulis ya. Bu Sri Hartuti 6 ini FLC, NAA, AA atau apa Bu? Bu Wiwi 1,2 M, berarti Bu Wiwi bisa dapat Star Club Leader kalau mempromosikan 2 AAD ya Bu Wiwi. Kemudian Ia Anugrah 600 grup, Ian dan timnya 600, kiranya Tuhan tolong kita ya. Pak Faktul Mubin 1 miliar, oke. Bu Yuliana 1,5 miliar, oke. Bu Nancy 1,3 miliar. Bu Sri Hartuti 6 NAA, terima kasih koreksinya ya. Bu Wiwi Amin Startup Leader. Bu Wiwi 2 agent yang dipromosikan jadi AAD Direct, itu baru bisa Star Club Leader 1,2 M. Pak Istino 1 M, Bu Ruka 1,2 M, siap 2 AAD. Terima kasih Bu Wiwi. Pak Istino, suaranya kurang besar. Aduh, sebentar ya. Bentar. Sudah cukup besar. Sudah kok harusnya, Coach. Oke, ya. Oke. Mungkin pakai headset Pak ya. Tino mungkin. Kurang kenceng kok. Kurang kencang. Kerasan Bu Yuliana suaranya. Suaranya pelan-pelan. Memang Koji suaranya Apa halus. dengan suara saya? Kan keras Koji suara saya. Suara saya nih menggelegar. Koji suaranya halus.
suaranya halus. Bukan Iya, Oma, betul. karena mungkin laptopnya ini perlu di ya, bentar. Kalau kayak gini lebih jelas. Pakai mic tadi loh, Coach J. Keras, pakai mic-nya tadi. Kayak gini enggak jelas ya? Kayak gini jelas enggak ya? Mic-nya kurang dekat kayaknya. Kurang Jelas, Oke. tapi Nanti jelas, tak beli mic yang lebih kurang. bagus ya. Jelas memang halus suaranya. Sorry. Oke. Jadi berapa yang ingin Anda capai tahun 2021 Bapak Ibu? Tadi Ciyuli 1,5, Bu Inayah 1,3, Bu Karima 2 AAD. Kurang kencer banter volumenya. Oke. Iya, kalau kata-katanya jelas. Kata-katanya Cuma kurang jelas. kenceng. Cuma kurang kenceng. Kenceng, Oke. heeh. Ya, Ya, kencengan tak Bu coba. Ida ini kalau ngomong Kenceng ya tadi. Bapak Ibu. Oke. Berapa banyak omset yang Bapak Ibu ingin capai tahun 2021? Silakan Terus, go. ditulis. Keras ini. Sip. Yes, Silakan kayak ditulis. gitu kok. Silakan ditulis di tahun 2021 berapa yang ingin Bapak Ibu capai. Oke. Keras langsung diam. Karena itu akan membantu kita mengarahkan kepada tujuan kita ya Bapak. Oh, your internet connection in unstable. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Udah waktunya jalan terus. Nggak perlu dikeras-kerasin, yang penting jelas. Oke. Jelas kok. Lanjut ya. Nah, menurut Bapak Ibu berapa banyak yang Anda mau ciptakan produsernya Bapak Ibu? Produser itu artinya yang startup, yang MDRT, yang double startup, yang PCC, yang PC, atau apapun, produser. Produser itu akan membuat tim kita bisa jadi lebih besar. Cuma produser ini nggak bisa selamanya Bapak Ibu. Karena hari ini dia tahun ini bisa closing besar, apakah tahun depan dia bisa closing besar? Ini yang harus dipertimbangkan sekarang Bapak Ibu. Cuma nggak apa-apa, kita perlu catat produser. Ida, aku mau tanya, ini bis ini menuju kemana ini, Ida? Bu Wiwi, harapan Apa kok? produser. Bisnya ini menuju kemana? Iya, bis ini. Menuju ke Harvest, Ke hatiku. dijemput anak Harvest. Ke Oh. Menuju ke impianku. Oke, berarti Pak Kando siap-siap Pak Kando buka kantor Harvest Bondowoso, gitu ya. Harapan dan minim 5 produser. Pak Istino 2 produser. Oke, great, bagus. Kita membantu kita untuk bisa tahu berapa banyak, siapa yang kita ingin rekrut, kualitasnya seperti apa. Jadi kualitas rekrut yang di awal-awal mereka perlu punya market kalau mereka bisa jadi produser. Kalau mereka nggak bisa jadi produser, biasanya market mereka nggak banyak gitu ya. Atau dia nggak punya kemampuan untuk beli untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Dia nggak punya kemampuan juga untuk dia bisa jual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya gini ya, saya dulu pernah rada gila melakukan. Contoh, anak saya itu tak sekolahkan, yang uang sekolahnya tok waktu playgroup itu 750.000. Itu berapa, kira-kira berapa? 14 tahun yang lalu. Nah, income saya paling waktu itu yang paling 750. Itu lah orang bilang, John kan ini gendeng bensin yang kamu mau bayar buat uang sekolah nih anakmu. Tapi yang betul, mungkin saya cari pekerjaannya yang salah. Singkat cerita, sampai uang sekolahnya itu 2.500.000-an. Kemudian dari situ saya itu ternyata dibawa Tuhan itu pindah komunitas gitu loh. Dipindah ke teman-teman di IPH. Satu kali itu saya jadi kayak boosternya gitu. Booster itu seperti kayak mentor di sini atau kayak apa ya Pak Lurahnya di sekolah IPH tersebut. Nah, singkat cerita, saya booster laki satu-satunya. Lain-lainnya itu ibu-ibu semua. Jadi satu kelas itu ada 2, saya 1. Jadi kalau misalnya di dalam satu kelas itu ada 3, berarti 6 itu
saya 1 cewek. Saya cowok 1, 5 itu cewek semua. Dan kelas 1 sampai kelas 6 SD itu semua cewek semua. Jadi orang itu tahu, oh ini ada Joni, Booster, laki yang Booster itu tugasnya gini, kita ngadakan acara tour, misalnya ke Jatim Park. Kemudian saya bilang ke orang tuanya, Pak, boleh saya pinjam kendaraan, terus kemudian tujuannya untuk ini. Oke, saya sediakan kendaraannya, sak sopirnya, sak bensinnya. Lah, kalau orang punya market itu enak kayak gitu. Singkat cerita, mereka itu salah satu dari mereka itu bilang, Ko Joni, tolong bikin aku asuransi ya, karena dia tahu dia belum kenal sama Bu Erni Yulianingsih. Nah, singkat cerita, akhirnya dia bilang, berapa C? Oh ya, sak gini, 1 juta atau 1.500.000. Dealnya 7.260.000. Dealnya per bulan. Dan dia sempat top up, sempat yang lakukan yang lainnya. Sekarang anaknya juga jadi agent, tapi di bawahnya timnya Bu Erni. Saya jual ke dia, tapi saya lupa rekrut ke dia. Untuk apa? Produser. Nah, kalau kayak gitu, dia itu punya keluarga, saudaranya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu Jalan Raya Kenjeran sampai Jalan Raya apa itu yang ada bebek itu, bebek Tambak Bayan itu, ya itu satu red itu rumahnya dia panjang. Belum rumah keluarganya itu semua di daerahnya Pak Kando situ, San Antonio. Dan ngelompok semua keluarganya, soge-soge. Saya lupa kalau rekrut. Sehingga saya tidak dapat ke orang yang punya kapasitas sebagai produser eman gitu loh. Jadi orang yang kita juali, kita juga rekrut. Nah, kalau dia punya kemampuan 7.250.000, omsetnya gede Bapak Ibu di timnya Bu Erni itu, ya nggak apa-apa. Ini kesalahan salah yang harus saya tebus di lain waktu. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak yang Anda mau ciptakan MDRT? Satu kali saya itu diajari sama Coach Amsal. Sama C Popol juga, thank you ya yang ngajak saya ke Coach Amsal. Joni, kalau promosi kuis sudah kewajiban, kenaikan kelas itu kewajiban. Tapi kalau produser itu itu yang luar biasa. Nah, saya sempat batin dalam hatinya. Gini C Popol jawaban saya. Saya itu 2007 sampai 2018 sih jualan terus, ya gak suge-suge. Karena saya salah, market saya salah. Contoh gini ya Bapak Ibu, di gereja itu, saya itu enggak nawari orang-orang yang petugas petinggi, pemimpin pujian, pengkhotbah itu enggak. Saya tak tawar itu tukang sapu nih gereja. Soalnya takutnya gini, tukang sapu gereja bisa enggak gagal ginjal? Bisa. Lalu misalnya mereka sakit gagal ginjal, siapa sih nyumbang? Saya mikir gitu. Ternyata konsep saya salah. Market saya yang low, sehingga dia bilang, Pak, tahun ini aku bisa bayar, tahun depan aku wayani bayar uang sekolah anakku, gak bisa bayar. Labs, eman. Hanya satu tok yang tukang sapu gereja itu sampai sekarang enforce. Tapi market yang saya temui salah. Jadi apakah bisa menciptakan MDRT? Jawabannya nggak bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti C Popel saya minta nomor OVO-nya ya, dapat hadiah karena ngerjakan tugasnya. Bapak Ibu, kriteria dari leader hebat menurut Anda itu apa? Silakan tulis di kolom chat atau langsung ngomong boleh. Silakan, kriteria leader hebat menurut Anda. Ayo, silakan. Silakan, kriteria leader yang hebat menurut Anda itu apa? Mau belajar. Oke. Belajar Zoom ya Bapak Ibu ya. Belajar leadership. Oke, bagus. Karena kan arahnya kita promosi. Lah kalau kita tidak mempersiapkan itu dengan baik kan repot ya. Bisa bimbing tim. Ceyul, boleh cerita sedikit cara bimbing tim gimana Ceyul? Ya, intinya kurang lebih nih, kalau kita itu tidak boleh egois. Kemudian semua orang tidak boleh kita samakan dengan diri kita. Karena kan setiap orang kan punya karakter sendiri-sendiri, kepribadian sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalau acara training segala macam itu
bukan hanya di dalam kirim ke broadcast, tetapi ke pribadi. Ini ya, feedback ya suara saya. Enggak apa-apa. Bisa jelas. Enggak, Bu, jelas. Oke. Jadi kita juga harus hadapi Iya, kok seperti suara saya kayak robot ya. Ya, kok intinya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan agent per agent itu beda, nggak bisa disamakan, dan kalau misalnya mengasih info harus ada pribadinya juga. Kalau saya diajari sama leader saya juga, lu broadcast ya kamu juga telepon. Oke. Jadi terima kasih kerjasama tim antara leader sama agentnya ini bagus Bapak Ibu. Bisa bimbing tim seperti tadi Ceyul. Itu saya kepingin balik lagi jadi agent. Soalnya gak sanggup noto orang-orang ini. Nggak sanggup untuk bisa bimbing itu nggak sanggup. Wes gak ngurusi tim. Ternyata saat saya jadi AD berapa 2 tahun lalu, saya itu bisa nyimpen duit 100 juta. Bisa beli sepertiga harga apartemen. Jadi urunan sama istri saya. Istri saya 200, saya 100, beli satu apartemen supaya bisa ditempati sama ibu saya. Karena rumah ibu saya ambruk roboh. Sehingga kalau misalnya itu ditempati terus di situ, rumah mami saya itu ada 2 couple ya. Rumahnya 2 berjejeran, yang satu itu sudah roboh. Nah, satu ini bakal roboh. Nah, daripada roboh kemudian hidup tapi harus patah tulang karena kerubuhan, kan mendingan dicarikan solusi. Bisa mengarahkan anak-anak stasius. Jadi saya juga perlu belajar mengarahkan, bisa memotivasi agent dan terus belajar, bisa maintenance tim dengan baik. Kemudian apalagi nih? Tidak menuntut target saya membimbing. Ayo, kamu omsetnya berapa? Tapi arahan itu sebetulnya bagus ya, Sarah. Kenapa? Saya tuh setiap minggu itu dimonitor sama leader saya. Lu sudah NAA berapa? Sudah. Apakah nyaman? Jawabannya enggak. Tapi akhirnya saya sadar kalau enggak diginikan, baru Agustus diginikan sama leader saya, baru November diginikan saya sama leader saya, enggak dapat apa-apa. Bisa maintenance tim dengan baik, bagus. Tidak menuntut target tapi selalu membimbing, sabar, telaten, dan care juga. Ini yang perlu saya timbulkan, Bapak Ibu juga timbulkan. Karena noto agent itu lebih sulit daripada kita jualan. Itu menurut saya. Tapi ternyata intinya sih sama. Kita juga harus sabar, kita juga harus bisa bimbing. Ada yang bilang coaching, mentoring, training. Ya sudah, kita belajar saja. Wong kita sudah ada di bisnis ini. Jadi humble, mau ikut sistem. Kalau nggak ikut sistem, ya bagaimana agent-agent kita bisa ikut lihat bahwa kita ini sesuai dengan sistem yang dibuat sama Harvest. Bapak Ibu, sekali lagi, ini kawanan singa atau kawanan sapi gitu ya. Tapi kita pisah dari kawanan sapi itu, maka kita akan diterkam sama singa. Artinya begini Bapak Ibu, ada orang yang nggak mau gabung sama komunitas di Harvest ini. Terus kemudian dia pakai sistemnya sendiri. Nanti akan terkucil kok Bapak Ibu. Lama-lama dia nanti akan baranya itu akan habis. Jadi ayo kita kerjasama, kita bareng-bareng membuat Harvest ini great again gitu ya. Dulu kita sudah top recruiter, ayo kita lakukan sekarang top recruiter. Ingat enggak Bapak Ibu, targetnya Harvest fokus 1 itu apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Tak kasih hadiah. Fokusnya atau sarannya dari Harvest fokus Q1, jawaban ini dilarang untuk Pak Kanhun jawab. Oke. Saya bacain lagi, Pak Eko bisa menjadi role model bagi timnya dan bisa memberi solusi terbaik permasalahan agentnya di lapangan. Lalu kalau nggak bisa, gampang. Tanya sama leader kita di atas, tanya sama Pak Kanhu. Gitu ya, bisa menghandle agentnya dengan baik, ngajari materi, praktek lapangan. Tapi Bapak Ibu, saya sekali lagi mengingatkan kesuksesan ini tergantung kita sendiri. Kalau misalnya leadernya belum atau kurang atau tidak bisa ngajari, belajar sendiri gitu ya. Kita bisa
bertumbuh bareng-bareng. Beliau harus segera menegur si agent kalau agent itu keliru. Bisa memberi contoh. Contohnya, kalau orang ini bisa produser, maka dia juga bisa ngajak agentnya produser. Memberi solusi yang baik problem tentang prudensial yang dihadapi oleh agent. Jadi, solusi nyetak 5 NAA 2 juta dari agensi. Oke, apalagi yang Q1. Saya ingat personal selling 100 juta dan 3 FLC. Nah, para agent, rekan-rekan agent, apakah sudah capai 100 juta? Kalau belum, ayo kita ngotot. Sekarang ini tanggal berapa? 18, 19. Berarti kurang 9 hari lagi habis loh. Kurang 30 Januari, Februari, Maret. 39 hari lagi habis. Fokus Q1 Januari, Februari, Maret, personal selling 100 juta, 3 FLC. Ayo kita kejar. Jadi C. Yuliana belum dapat. Ini kan cetak 5 NAA 2 juta dari agensi itu bulan Februari. Tapi enggak apa-apa, tetap tak kasih hadiah ya. Terima kasih. Siapa lagi yang kepingin ngasihin info tentang kriteria leader hebat menurut Anda? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Menurut Bapak Ibu, oke. Menurut Bapak Ibu, coba kita rangkum sekarang. Saya kasih waktu 2 menit ya. Rangkum yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Kenapa kok Bapak Ibu perlu tulis? Karena Bapak Ibu akan melihat lagi. Bapak Ibu akan setiap hari itu bisa tahu, oh itu ya. Ayo coba, siapa yang sudah nulis? Jadi yang pertanyaannya itu gini. Mengapa kok kita merekrut? Ya boleh lah, enggak dicatat, boleh. Kapan terakhir merekrut? Enggak usah, kriteria yang ingin rekrut. Nah, ini aja. Berapa yang ingin Bapak Ibu FLC bulan ini? Omset yang ingin Anda capai bulan ini, coba itu ditulis. Terus kemudian yang kedua, berapa omset yang ingin dicapai bulan ini dan berapa yang ingin direkrut ya. Ayo, siapa yang sudah ditulis di kertas yang Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tunjukkan ke audiens ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian berapa produser yang ingin dicapai boleh, berapa MDRT yang ingin dicapai, kemudian leader hebat enggak usah. Terus kemudian, nah ini rangkumannya. Ayo, waktunya tinggal 2 menit. Silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah? Siapa yang mau share pertama kali? Silakan. Ayo, tak kasih kesempatan. Rangkumannya tadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu tulis. Kalau Bapak Ibu enggak tulis, Bapak Ibu tidak bisa lihat lagi, maka kita kondisinya itu seperti ini. Kita itu enggak tahu, kita ini kurang berapa. Nah ini loh sistem evaluating ini diperlukan ya Bapak Ibu. Siapa yang kepingin? Ayo. Belum ada? Siapa yang bersedia? Silakan. Terus kemudian nanti Bapak Ibu setelah catat itu, Bapak Ibu taruh di kaca rias Bapak Ibu, kaca rias Ibu, kemudian taruh di mobil atau meja kerjanya Bapak. Silakan. Siapa lagi yang mau? Kalau ada nanti bilang saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sambil sembari Bapak Ibu membuat nyatet ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata di Prudential ini ada yang namanya Pro Syariah Advisor. Ini mirip seperti Prudential Financial Advisor ini. Mirip, ikut toh Bapak Ibu.
Nah, cara daftarnya masuk di Proofforce, masuk training, kemudian ketik syariah, SYARIAH. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar, cari yang 9 Maret. Karena yang batch 1 sampai batch kelima itu sudah tutup, sudah penuh. Ini hanya untuk 65 peserta. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lulus, nanti Bapak Ibu bisa dapat pengetahuan tentang syariah lebih luas, terus kemudian Bapak Ibu bisa disekolahkan di UI. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lulus lagi, kira-kira ada sekolah lagi. Karena kemarin saya nggak fokus jualan, saya cuma fokus rekrut, maka saya nggak bisa memenangkan. Ada Plus Syariah Advance 1, ada Plus Syariah Advance 2, kemudian Bapak Ibu bisa disekolahkan lagi. Syaratnya cuma jual 4 case, kemudian syariah semua, Bapak Ibu bisa lulus ke step berikutnya, ke Advance 2. Nah, yang ngajar itu nanti dari UI, dan itu gratis Bapak Ibu. Nah, kalau ada ilmu gini kan bagus. Jadi caranya saya tulis di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk Proofforce, kemudian Bapak Ibu masuk training, terus kemudian Bapak Ibu ketik syariah, kemudian Bapak Ibu cari Pro Syariah Advisor. Terus kemudian cari yang 9 Maret 2021. Ini beberapa tim dari Harvard juga sudah ada yang daftar. Nah, kalau kita bisa dapat, ini mirip kayak PFA, jadi kita diajari caranya closing, kemudian dengan closing yang, kalau Prudential Financial Advisor ini kita diajari bagaimana cara closingnya big case gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan yang di slide ini. Ada yang kepingin nyampaikan atau berani share targetnya? Jadi Q1 bentar lagi habis ya. Q1 itu yang hijau. Ada bonanza 200%, ada bonanza producer. Kemudian ada PPC, ada LAC, ada MYLC, ada promotion ke Bali. Ini Kogun sudah menginformasikan ke kita ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau masih belum ada, saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu, ada baiknya kita jadi agent yang punya kemampuan untuk beradaptasi. Melihat kekurangan-kekurangan yang ada di kantor agensi itu wajar. Kita adaptasi, kita kasih masukan. Jadi kita imitasi cara kerjanya orang-orang yang hebat itu yang ada di Harvest. Oh, mereka melakukan kayak gini. Kalau misalnya Bapak Ibu kepingin tahu, ya apa sih caranya Ciyul kok bisa dapat 3? Kemarin FLC atau NAA ya Ciyul yang masuk flyernya Prudential itu Ciyul. Kalau aku FLC, kalau Bu Fit NAA. Bu Fit NAA. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada FLC bagus, kalau kita ada NAA pun kita juga bisa bagus lagi. Dan yang kedua kita inovasi Bapak Ibu. Inovasinya seperti apa? Satu agent dengan yang lain itu berbeda. Artinya tidak bisa dia punya semua, itu tidak bisa. Tidak punya kemampuan yang sama rata-rata. Ada yang menonjol di bidang A, ada yang menonjol di bidang B, ada yang menonjol di bidang C. Dan andai kata itu digabung, misalnya ya, kalau dalam sebuah tim musik itu yang main drum sendirian, ya cuma jedak-jeduk itu, yang main bass sendirian, yang main gitar sendirian, yang main saksofon sendirian, yang main biolis sendirian, yang main keyboard sendirian, yang nyanyi sendirian, nggak enak. Tapi andai kata itu digabung Bapak Ibu, Prudential, apalagi yang namanya Harvest Agency ini akan jadi great gitu ya Bapak Ibu. Kita akan jadi besar lagi, jadi kalau misalnya agensi itu besar, maka kita ini dengan bangga, ayo ikut sistemnya jalan Bapak Ibu. Saya bersyukur sama Pak Kanu, sama mentor-mentor, mereka itu repot loh. Dan saya telepon sama
Celisa kan salah satu mentor. Cik, aku cik mentor ini. Cik, aku cik rapat gini. Loh, kapan waktu jualannya? Loh, kapan waktu rekrutnya? Kalau mereka terus meeting, terus mereka mempersiapkan itu dengan baik. Cek, satu, cek. Nggak denger ya suara? Oke. Sempat putus. Oke, sorry. Terus kemudian baru kita action. Jadi ada beberapa ide yang bagus-bagus ini kalau kita nggak action, maka kita nggak akan ada hasil, Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa namanya? Leader itu selalu nanya setiap minggu supaya kita tahu kurangnya berapa, aktivitas kita ini sudah tercapai atau belum. Terus dulu saya nggak pernah melakukan, Bapak Ibu. Baru bulan-bulan ini Januari ini saya mulai nge-zoom sama agent saya ngemonitor, saya tanya, saya lakukan karena adanya pandemi ini kemampuan untuk zoom-nya kita ditingkatkan gitu ya Bapak Ibu. Hal yang lain bahwa kita perlu lakukan tongkat estafet ini. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu. Halo, cek satu, cek. Suaranya nggak keluar ya? Cek satu, oke, sorry ya koneksinya kurang bagus. Ayo kita lakukan tongkat estafet ini, kita mulai dari sekarang. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira siapa yang kepingin share dari yang ditulis tadi, yang dirangkum? Sebisanya Bapak Ibu, siapa yang mau? Kalau memang nggak ada, saya akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Kandu. Terima kasih, selamat pagi. Oke, thank you Coach. Ayo teman-teman, ini ada kesempatan tanya jawab. Ya, mau tanya sama Coach boleh, atau mau tanya sama yang lain juga boleh lah. Pertanyaannya bebas, ayo. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana? Ada pertanyaan? Kayaknya semua terpukau. Semua terbuka. Langsung rekrut semua ini. Bayang ke London misalnya, gara-gara belakang ikut London itu ya, kecil. Oh, hilang sore Coach, hilang. Masih di mute Coach. Betul. Oke, ada yang tanya? Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya kasih ini ya, closing speech ya. Jadi intinya teman-teman, kita join di Prudential ini sekali lagi bukan untuk sekedar untuk mencari komisi, bukan sekedar untuk mencari uang tambahan. Anda join, mungkin itu motivasinya, ya. Nah, tetapi saya mau kasih tahu pada kesempatan ini bahwa potensi dari bisnis Prudential itu bukan cuma sekedar cukup untuk bayar uang bensin Anda, bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi melebihi dari itu semua, ya. Di sini ada bisnis besar yang bisa memberikan income ratusan juta per bulan. Oke, bahkan bisa miliaran per bulan juga. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, apa yang disebut dengan bisnis di Prudential? Bisnis di Prudential adalah ketika Anda sudah menjadi seorang AD. Ya, saya ulangi ya. Ketika Anda sudah menjadi seorang AD dan memiliki banyak AD, di saat itulah Anda disebut dengan seorang pebisnis. Ya, Anda berhasil membangun bisnis. Ya, menjadi AD yang punya banyak AD, ya. Nah, kalau tahu Anda hari ini tanya sama saya, Pak Kanu, apa yang Pak Kanu lakukan setiap hari? Baik, yang saya lakukan setiap hari, ketika saya bangun tidur, yang saya pikirkan cuma satu hal, siapa yang mau saya bantu menjadi AD? Itu aja, ya. Siapa yang mau saya bantu jadi AD di Prudential? Jadi tugas saya dari tahun ke tahun itu hanya
mencetak AD, mencetak leader, ya itu yang saya kerjakan. Saya tidak pernah lagi berpikir saya mau jualan ke siapa. Sungguhan nggak pernah. Ya, mungkin hari ini ketika Anda jadi agent, wajar kalau masih berpikir saya harus closing siapa ya, saya mau nawari polis ke siapa. Itu wajar. Saya dulu juga demikian. Tapi ketahuilah ketika Anda menjadi seorang leader, jadi seorang AD seperti saya, yang ada di pikiran saya cuman siapa yang saya bantu untuk jadi AD. Saya tidak lagi berpikir untuk saya mau jual ke siapa. Ya, kalau hari ini saya ada jualan saya itu bisa dikatakan hampir 100% itu dari nasabah yang telepon saya. Ya, nasabah yang calling saya. Pak Kando, tolong hitungkan buat saya. Tolong hitungkan buat istri saya. Ini loh ada teman saya mau ambil polis, tolong dihubungi. Itu yang saya lakukan. Tetapi kalau sehari-hari yang dengan sengaja itu hanya membangun tim. Oke? Nah, jadi ketika Anda jadi agent sekarang ini, ketika Anda masih jualan, tujuannya sebetulnya apa sih? Tujuannya cuma dua hal. Satu, Anda belajar menjual. Jadi Anda belajar menjual dengan cara jualan karena learning by doing. Dan yang kedua, Anda ngumpulin modal dari komisi jualan. Ya, hanya itu sebetulnya. Tapi sesungguhnya income yang besar bukan dari jualan, dari tim, teman-teman. Ya, big money. Nanti di lain kesempatan saya akan tunjukkan materinya. Ya. Nah, jadi dari bangun tim lah kita bisa dapat income ratusan juta per bulan. Nah, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa menjadi AD dan menghasilkan banyak AD? Ya, berarti Anda harus promosi dulu jadi AAD. Karena tidak mungkin Anda loncat jadi AD tanpa melalui satu step yang disebut jadi AAD. Oleh sebab itu, ayo, ini masih Februari, ini bukan Oktober, ya, masih Februari. Peluang sangat terbuka lebar. Bagi Anda yang betul-betul ingin kaya dalam waktu dekat, jangan pernah berpikir belum layak jadi AAD. Mungkin tahun depan. Jangan pernah berpikir itu. Ya, ketahuilah hari ini kalau Anda mau kejar AAD, waktu 10 bulan itu lebih dari cukup untuk menjadi seorang AAD. Serius. Apalagi tahun ini jadi AAD, syaratnya cuma berapa? 300 juta. Zaman saya 2006 itu berarti kan 15 tahun yang lalu. Ya, 15 tahun yang lalu jadi AAD. Pada saat itu AAD itu namanya unit manager. Itu syaratnya juga 300 juta. Tapi kalau kita lihat nilai uang 300 juta 15 tahun yang lalu dengan 300 juta sekarang itu beda. Betul nggak? Mungkin kalau saya dulu 300 juta dikonversi ke sekarang, saya anggap aja inflasinya 10%, mungkin hari ini nilainya mungkin setara, nggak tahu berapa itu kalau Anda hitung. Mungkin ya bisa 500-600 juta. Jadi artinya hari ini Anda menjadi seorang leader. Itu jauh lebih mudah. Dan ditambah lagi dengan syarat tidak ada kewajiban jualan pribadi harus berapa, omset masing-masing agent minimal harus berapa, tidak ada. Zaman saya dulu jadi leader minimal omset pribadi 150 juta. Ya, tim harus ada 4 agent yang masing-masing 30 jutaan. Jadi ada term and condition di dalamnya. Artinya hari ini kalau Anda mau jadi AAD jauh dimudahkan. Omset jauh lebih kecil, ya kan? Kemudian tidak dibatasi omset pribadi mau berapa, mau timnya berapa orang, terserah. Tetapi saran saya, kalau Anda ingin jadi AD yang punya banyak AD, ya Anda harus jadi AAD yang punya banyak agen. Bangunlah, kejarlah promosi Anda, AAD Anda itu dengan punya banyak agen. Bukan hanya dari jualan pribadi semata. Saya tidak menentang jualan pribadi. Tetapi kalau Anda kejar 300 juta hanya dari jualan pribadi semata dan tidak punya tim, amat disayangkan. Ya, karena sesungguhnya inti dari bisnis ini bukan di jualan pribadinya. Inti dari bisnis ini sebetulnya adalah bangun tim, rekrut, bangun jaringan sebesar mungkin. Ya, saya pernah cerita sama
teman-teman agent, ya kan? Mungkin di forum yang berbeda. Saya katakan, kalau hari ini buat ibu-ibu yang pinter masak, ya kan? Saya tantang, bisa nggak buat roti burger yang lebih enak dari McDonald? Pasti semua jawabannya bisa, ya. Banyak kok hamburger yang lebih enak dari McDonald. Ya, semua orang mungkin merasa percaya diri bisa buat burger lebih enak dari McDonald. Tapi giliran pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa jualan burger lebih banyak daripada McDonald? Tidak ada. Tidak ada satupun orang, tidak satupun restoran di dunia ini yang bisa menjual burger lebih banyak dari McDonald. Kenapa? Karena McDonald punya jaringan yang sangat luar biasa banyak. Outletnya banyak. Ya, McDonald meningkatkan omset bukan dengan jual burger lebih banyak di satu outlet, bukan, tapi dengan cara dia konsepnya membuka outlet sebanyak mungkin. Ya. Nah, ingat, untuk menghasilkan 1000 itu bisa 1 kali 1000 atau 1000 kali 1. Ya, nah itu prinsipnya. Kalau kita hanya 1 orang menghasilkan 1000, mungkin hasilnya 1000. Tapi kalau kita punya 1000 orang yang masing-masing menghasilkan 1, itu juga 1000 loh. Nah, bedanya apa? Kalau kita satu menghasilkan 1000, yang satu ini berhalangan, yang satu ini hilang, 1000-nya juga hilang. Tapi kalau kita punya 1000, yang satu hilang, masih punya 999, teman-teman. Ya, konsep jaringan itu sangat luar biasa. Bangun jaringan, bangun tim, bangun rekrut, kejar AAD dari sekarang. Yang setuju katakan, yes, saya mau AAD. Ketik di kolom chat, ya. Oke, teman-teman. Saya akan tunjukkan info penting. Nah, tadi kita udah belajar tentang rekrut, why rekrut ya. Nah, ada 2 info penting. Sebentar. Tapi saya bacakan semua dulu lah ya. Yang pertama saya mau tunjukkan bahwa untuk mendukung teman-teman membangun tim, mengejar AAD dan sebagainya. Ya, maka dari Harvest Agency kita launching kontes rekrut, ya, recruiting contest, fantastic recruiting contest. Dapat cash 2 juta hanya dengan rekrut 5 NAA sampai dengan Juni, bukan Februari loh teman-teman, bukan Maret, Juni. Ya, Juni. Kalau teman-teman serius, ya 1 minggu rekrut 1 aja. Coba dihitung. 1 minggu rekrut 1. Kita dari Februari tanggal 19 sampai Juni tanggal 30 itu ada berapa minggu sih? Anggap aja 1 bulan 4 minggu. Kita masih punya 16 minggu, 18 minggu, mungkin sampai 18, antara 18 sampai 20 minggu. Betul kan? Nah, kalau kita masing-masing rekrut 1 yang join di Prudential setiap minggu, berarti kita punya 20 agen. Masa dari 20 agen nggak ada 5 agen yang pecah telur? Betul nggak? Masuk akal kan? Kalau kita punya 20 agen, masuk akal kalau kita ada 5 diantaranya yang pecah telur menghasilkan case. Nah, yang disebut dengan NAA itu adalah minimal 3. Ya. Nah, tapi ingat, ini kita mau fair play. Kontes ini tujuannya bantu teman-teman, memotivasi teman untuk kejar AAD. Ya. Nah, jadi kejarlah dengan cara yang sehat, bukan dengan cara yang curang atau dengan pakai nama-nama fiktif. Oke? Nah, jadi teman-teman, ayo dikejar recruiting kontes ini. Kalau Anda dapat recruiting kontes ini, besar peluang Anda untuk capai AAD. Ya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diingat juga bahwa saya langsung event aja ya. Nah, besok itu ada BOP. Nah, biasakan mulai sekarang komitmen sama diri masing-masing. Kalau memang serius mau jadi AAD, komitmen setiap minggu kita kan pasti AAD, ada BOP maksud saya. Nah, setiap minggu ayo undang orang ke BOP ya. Setiap Sabtu ada BOP, undang orang ya. Undang, cari orang, cari teman yang mau diajak kaya. Kita ini mau ngasih duit loh, bukan ngambil duitnya orang. Masa orang nggak mau dikasih duit? Betul kan? Jadi sebetulnya rekrut tuh gampang banget. Karena kita mau ngasih duit, bukan mau ngambil duit. Mana ada orang yang nolak mau dikasih duit? Bener kan? Nah, tinggal Anda bisa nyampaikan nggak cara ngasih duit itu gimana caranya? Nah, ajak ke BOP ya. Nah, Business Talk ini besok jam 1 siang. Pembicaranya 5 pembicara utama plus 1 host ya. Ini dengan berbagai macam background, ada MLM, ada
manager, ada yang konsultan, ada yang millennials, ya, fresh graduate, ada yang business owner. Ayo diajak semua ke sini, ya. Dan nanti malam kita ada webinar tentang vaksin COVID. Anda boleh ikut dan bisa ngundang nasabah juga, ya. Ini juga saya sudah share ya. Nanti linknya akan kita bagikan nanti sore. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Wah, ini saya mau lihat nih di kolom chat. Yes, saya mau AAD. Yes, saya mau AAD. Yes, saya mau AAD. Promosikan 2-3. Saya mau AAD promosikan 2-3 AAD. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Yang ketik di chat. Amin. 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 Selamat pagi, happy selling, happy recruiting, sukses buat Anda semua. Pagi. Lagi. Pagi.